Ini kan perkumpulan ketua-ketua BPH Naposo Marga Batak sekota Batam. Agak menarik perhatian itu, kita tahu nih orang Batak ini kan sorry itu sih ya, paling susah diatur. Ini paling susah diatur. Tapi ternyata pemuda Batak sekota Batam ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Apa rahasianya, Bang Darwin? Oke, selamat pagi teman-teman KTK Lover. Pagi ini kita ada guest speaker yang berbeda dari biasanya, karena kalau kita seperti biasa itu narasumber paling banyak 2-3 orang. Nah, kalau ini agak beda, sangat menarik perhatian. Di kota Batam ada warna, ada solidaritas yang cukup menarik perhatian. Persaudaraan BPH Naposo Marga Batak se-Kota Batam. Ada 33 marga. Melihat ini kan perkumpulan ketua-ketua BPH Naposo Marga Batak sekota Batam. Agak menarik perhatian itu, kita tahu nih orang Batak ini kan, maaf to say sorry to say ya, paling susah diatur. Ini paling susah diatur. Tapi ternyata pemuda Batak sekota Batam ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Apa rahasianya, Bang Darwin? Ya, ini dinamakan BPH Persaudaraan BPH Naposo Marga Batak. Tentunya ini bergerak di bidang sosial yang sangat erat, dan ini semua terdiri di dalam satu wadah ini hanya 33 pengumuman, tetapi kalau marganya banyak, ada ratusan tentunya. Jadi untuk pandangan untuk di dalam satu persaudaraan ini biasanya dinamakan kalau orang Batak pertukuan. Nah, ini pertukuan antara pengurus-pengurus punguan-punguan. Nah, setiap punguan ada di sini untuk menjalin koordinasi dan untuk ke depan lebih baik. Memang orang Batak ini kan keras, tapi semakin kita, kalau dibilang tua-tua, ditetesi dia, semakin ditetesi dia pakai air dia makin pecah dia. Jadi seperti itu orang Batak. Sebenarnya hatinya lembut, tetapi memang di kita secara visual tentunya dia keras, tapi hatinya memang luar biasa. Dibentuknya persaudaraan ini untuk seperti si soli-soli, koordinasi antar punguan, dan begitu juga next ke depan untuk melakukan sebuah kegiatan antar marga supaya tidak ada terjalin bentrok, saling koordinasi lah tentunya, seperti itu. Artinya motivasinya terbentuknya persaudaraan ini memang pure untuk supaya lebih mudah berkoordinasi gitu ya, untuk acara-acara tiap marga gitu. Ya, dan tentunya nextnya program tentang kebudayaan Batak, karena di era globalisasi sekarang ini kan banyak dia masyarakat cenderung ke kebudayaan yang berpikirnya polanya praktis, jadi menjadi ketinggalan budaya lokal gitu. Banyak sekarang muda-pemudi enggak mengikuti budaya lokal ini, ternyata sangat berharga gitu, karena di kumpulan yang ada di Batam ini tentunya marga-marga kebanyakan dia dari kampung, tidak ada dia lahir di sini. Jadi seperti itu. Kalaupun ada mungkin persentasenya kecil ya. Iya, persentase. Jadi di situ kita harus membangkitkan budaya lokal kita ya, karena itu adalah sebuah sejatinya bangsa Batak gitu ya untuk kedepannya. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin saya sapa dulu ini. Ada di sini dari Ketua Parna Sekota Batam, Bang Hitler Sidabalok. Iya, benar. Ya, dari sebelahnya marga Sianipar. Dari Ketua Bangarna. Ya. Berarti Panjaitan ya, ada di dalam. Ada. Semuanya lah. Semua dalam. Aku nggak Panjaitan, mantanku Panjaitan. Oh gitu. Kebetulan mantan terindah gitu ya, bukan ya? Yang di sebelah sana ada Bang Simamora. Horas untuk kita semua, saya dari perwakilan Naposo Simamora di Bataraja, Kota Batam. Lanjut, mungkin ada di sana Abang Hendra Manurung, Ketua Naposo Manurung. Ya, benar Bang? Betul sekali. Ini Bang Hendra ini artis PBB kalau nggak salah. Sebelahnya ada Abang Ketua
Wakil Ketua Wakil Ketua Toga Aritonang. Toga Aritonang. Bang, Dodi Franky Aritonang. kayaknya abang ini paling ganteng. Sebelahnya ada ketua. Ya, dengan saya Ketua Raja Toga Sirait Sekota Batam. Iya, sebelahnya lagi abang Da. Shalom Horas dengan Naposo Spartan Naborgin. Saya Ketua Spartan Naborgin Mereka Cibarani. Saya Wakil Ketua Naposo Batna Sekota Batam. Ketua Panitia Pesta Ulang Tahun Persaudaraan DBA Naposo Marga Batak Sekota Batam. Sudah sapa-sapa dari beberapa ketua, kita lanjut ya. Mengingat tema kita malam ini, Bang Darwin. Ya. Ini kan peran pemuda-pemudi Batak dalam melestarikan sosial dan seni budaya di era ini yang berat, Society 5.0. Artinya kita diperhadapkan dengan era yang menuntut kita lebih harus adaptif terhadap era sekarang. Ada dua kemungkinan, ada dua gendang dari setiap era, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Mungkin negatifnya akan terdegradasi nilai-nilai budaya kita. Ya. Nah, kita bahas di sini dulu bagaimana nih, apa peran pemuda Batak ini menghadapi era Society 5.0. Oke, terima kasih untuk menanggapi bagaimana kaum muda menghadapi era globalisasi yang sangat tinggi sekarang ini. Itu caranya bahwa kita sebagai kaum muda itu harus langsung terjun ke lapangan. Misal bahwa kita sebagai kaum muda untuk memelihara nilai-nilai budaya itu, berarti kita harus membangkitkan budaya di tengah-tengah kita. Misal kita membuat event gondang yang terus-menerus. Artinya dengan terus-menerus kita membuat event gondang, kita tidak akan lupa dengan budaya kita, walaupun perkembangan zaman itu sudah sangat tinggi dan perkembangan teknologi juga sudah sangat tinggi. Yang kedua itu adalah bagaimana kita membuat edukasi ke anggota kita, misalnya dengan cara membuat sosialisasinya sharing adat istiadat. Jadi setiap kita buat acara, kita undang pembicara untuk menjelaskan adat istiadat. Karena sekarang kaum muda kan sudah mulai menipis tentang pengetahuannya tentang adat istiadat yang ada di asalnya, tentang marganya. Otomatis kita undang yang lebih paham tentang itu untuk menjelaskan ke anggota kumpulan kita sendiri. Biasanya apa yang disampaikan? Saya termasuk lahir di kampung, tapi karena di SMP pun sudah keluar dari kampung itu. Artinya walaupun kita lahir di kampung Samosir sana, tapi jujur saya mengetahui adat itu di Batam loh. Setelah umur 27-28 baru tahu bahwasanya kayak manik ini tulangku. Aku taunya tulangku itu hanya Malau gitu. Nah, hal-hal begini kan kita sangat awam nih. Katakan saya tadi yang berproses seperti itu, dan itu banyak terjadi ternyata seperti saya ini yang notabene bangga jadi orang Batak, tapi hal-hal yang tadi itu nggak tahu. Nah, seperti apa yang biasanya diajarkan nih Bang buat kayak mengajari adat-adat tadi tuh? Oke, itu tadi sama. Saya juga sama seperti itu, bahwasanya dulu di kampung tahunya kita cuman misalnya saya Parna gitu kan. Ternyata di Parna ini ada banyak pembagian lagi. Kan seperti itu. Di Batam ini memang luar biasa memang adatnya. Tingkat adat istiadatnya bahkan kayaknya betul. Lebih Batak dari yang ada dari kampung sana. Gitu, kan, iya. Nah, dengan di sini ya itu kenapa bisa ada terjadi ya karena itu tadi dibuatnya rutinitas adat istiadat acara-acara kebudayaan. Otomatis itu meningkatkan orang yang belum bergabung melihat ada acara itu, mereka ingin bergabung juga dengan punguannya. Mereka akan mencari punguannya. Contohnya dia punguan A, dia marga A, karena dilihat ada acara itu, oh ada marga ini, otomatis mereka masuk. Dengan masuknya mereka ke punguan itu, berarti di sanalah mereka mulai memahami dan mempelajari tentang asal usul marganya sendiri dan adat istiadat Batak secara umum. Seperti itu. Karena jujur nih, saya 2016 sampai ke 2018-2019 aktif di Punguan Naposo Ronatio Sekota Batam, dan saya pengurus. Kalau datang kan ya, misalnya ada orang baru nih, apa motivasinya masuk? Ya supaya saya kalau kenapa-kenapa ada yang lihat. Nah, ini kan menurut saya motivasi yang salah. Ini pribadi ya, perspektif saya. Karena bagi saya itu terlalu dangkal ya kamu melihat margamu begitu kan gitu nih. Karena ketika kita perjelas lagi ke si yang orang baru tadi ketika masuk,
Nggak penting itu Bu. Yang penting jumpaku di sini bapakku, nemboruku apa. Menghadapin orang-orang yang begini gimana dong? Makanya kita katakan tadi kan, kita buat sharing adat istiadat. Oke. Ya kan, di saat mereka menjadi anggota, otomatis di saat kita membuat sharing adat istiadat, misal Naposo Parna mengadakan acara triwulan. Nah, di sana kita sisipkan satu momen adat istiadat, kita mengundang orang tua yang paham tentang adat. Dan orang tua ini sebagai pembicara untuk menjelaskan adat istiadat dan latar belakang dari budaya itu sendiri gitu. Otomatis dengan cara seperti itu mereka mengetahui yang tadinya mereka tidak tahu apa-apa, terbuka wawasannya. Oh, ternyata yang tadinya saya nggak tahu nih jadi tahu gitu. Ketertarikannya juga lebih tinggi, animonya juga untuk mempelajari budaya itu lebih tinggi. Ya tadi udah dibuka nih, punguan marga ini yang datang dari kampung. Artinya orang Batak yang lahir di Batam kurang tertarik dengan kumpulan-kumpulan marga ini. Gimana? Bagaimana menyikapi ini nih? Mungkin tantangan semua marga hampir sama kalau untuk menyikapi bagaimana untuk menarik animo dari orang yang kaum muda yang lahir di Kota Batam atau besar di Kota Batam. Semua marga saya rasa mengalami hal yang sama, persentasenya untuk bergabung itu sangat sedikit. Oke. Dan yang kedua yang perlu kita tegaskan sebenarnya adalah dari orang tua kita juga sebenarnya perlu peran ini. Orang tua mereka yang tinggal di Kota Batam. Ya kan? Terkadang ada orang tua yang mengatakan kami ingin pemuda ini atau Naposo ini melakukan ini, padahal mereka punya anak tidak dianjurkan untuk ikut bergabungkan gitu kan. Nah, sebenarnya di sini juga perlunya peran orang tua, supaya anak yang lahir di Kota Batam itu ikut juga berkontribusi harusnya, dan ingin tahu juga tentang budaya Batak itu sendiri. Harusnya sih begitu. Nah, ini kalau versi dari Ketua Parna, bagaimana dengan Ketua Tuan di Bagarna? Sebenarnya sama, yang dibilang sama ketua dari Parna juga sama. Sebenarnya semua keluhan-keluhan dari setiap punguan-punguan yang ada di Kota Batam ini, kalau aku berprinsip sih, cuman satu aja, kita kalau di punguan seperti kami sih, di Tuan di Bagarna ini, kita bikin satu acara atau kita bikin satu momen di dalam punguan itu yang bisa membuat kesan dari anak-anak rantau, anak-anak Kota Batam ini yang bisa bergabung gitu. Contohnya kalau yang macam kemarin gitu ya, di setiap acara-acara kan tentunya anak-anak Putra Batam ini kalau dia diarahkan sama orang tuanya sendiri nih, yang di Kota Batam ini, tentunya dia masih mendengar gitu loh. Kalau secara langsung kita yang komunikasi langsung, mungkin dia masih susah untuk kita ajak bergabung. Kalau kemarin kami kan gini, ada event-event atau momen-momen acara di Natua-Tua lah kalau orang Batak bilang kan, dari acara Natua-Tua. Kita dari punguan itu selalu sisipkan. Dan di momen itu pun kita titipkan kalau ada putra-putra Batam yang hadir di saat itu, biar ikut bergabung di acara yang kita ikutin itu gitu. Itulah, itu masih tugas sih sebenarnya, tugas kita lagi ke depannya. Gimana apalagi terobosan-terobosan yang baru yang bakalan bisa untuk menarik suatu perhatian. Nah, contoh-contoh nih, pertengahan tahun kemarin yang di bulan 6 kan kita mulai adakan, setiap punguan kan mengadakan gondang nih. Tentu di sana kan bukan sebatas kita melestarikan seni budaya adatnya aja. Itu jadi salah satu momen untuk mempertemukan setiap orang atau setiap muda-mudi. Walaupun dia nggak bergabung di satu punguan itu, tapi kan dia bisa ikut gitu loh. Bukan berarti karena dia nggak masuk punguan, kau nggak boleh ikut. Bukan begitu, konsepnya bukan gitu kan. Berarti bisa masuk ke acara itu walaupun tidak aktif di punguan gitu ya? Bisa. Tidak terdaftar di punguan? Bisa. Oke. Ya, aku bisa mungkin masuk ke Parna lah aku nanti ya. Mungkin hampir rata-rata setiap punguan pun begitu juga. Yang bisa kita lakukan ya apa yang bisa untuk daya tariknya aja sih sebenarnya. Nah, gimana cara kita memajukan punguan ini buat jadi satu daya tarik yang baru buat anak-anak yang udah kelahiran di Kota Batam gitu. Baik, dari Ketua Tuan di Bagarna, kayaknya Bang Simamora mau kasih komentar banget ini. Silakan Bang. Sebenarnya sih tadi menyampaikan juga, tapi
Yang saya hafal tadi udah disampaikan sama lain sebelah ini. Ini ketergantungan untuk Naposo yang masih di lahir Batam ya. Iya. Ya, kalau dari saya sih itu dibilang ketergantungan dari kumpulan masing-masing ya. Gimana biar anak yang lahir di Batam ini bisa ikut sama kita itu, ya kita harus buat satu event atau satu acara biar mereka tertarik. Gimana mereka biar bisa ikut sama kita, gimana mereka biar bisa ada rasa pemikiran kenapa dia bisa saya tidak bisa, seperti berbicara di salah satu acara ya. Untuk saat ini juga banyak yang ingin belajar kayak dari segi di acara ulang tahun ya atau margondang. Ini perlu juga dipelajari. Kalau saya pribadi sih pengen lagi gitu, bukannya 1-2 kali kan untuk tampil, untuk mencari ilmu kayak bahasa Bataknya meminta gondang. Sebelum ke sana ada yang menarik, mencuri perhatian terkait, maaf ya, saya harus bahas masalah dulu. Sebelum saya apresiasi, saya tarik masalah dulu di sini. Karena kebetulan yang berbicara juga di sini perempuan, Boruni Raja, ya. Sering terjadi Boruni Raja ini tidak memperlakukan dia jadi Boruni Raja. Ini masih banyak terjadi di Boruni Raja yang tidak seharusnya terjadi. Nggak apa-apa kita buka di sini.